Oke, kembali lagi semeton di channel Arta Bali Visual, channel yang akan membahas tentang tradisi, budaya, dan sekarang kita akan masuk tentang pembahasan finansial. Nah, oke, hari ini kita akan bawa tema tentang ngaben dan uang, antara kehormatan dan keterpaksaan finansial. Nah, ngaben adalah upacara yang paling sakral dalam budaya Bali. Nah, simbol pelepasan roh menuju alam kelanggengan ya. Nah, tapi di balik kemegahan dan kesakralan dari budaya ini ada satu hal yang sering jadi bisik-bisik dan jarang dibahas secara terbuka, yaitu tentang biaya. Nah, hari ini kita buka ruang bicara tentang ngaben dan uang. Nah, bukan untuk menyalahkan tradisi, teman-teman ya, tapi untuk jujur pada realita. Nah, oke, yang pertama di sini, bagi masyarakat Bali, ngaben adalah bentuk tertinggi dari rasa bakti ya. Itu bukan sekedar kewajiban agama, tetapi juga rasa malu kalau tidak dilaksanakan dengan layak. Nah, maka tidak heran kalau keluarga rela hingga jual tanah ya, pinjam uang, bahkan berutang demi acara ini, karena dalam pikiran banyak orang, biar miskin asal ngaben tetap mewah dan terhormat. Tapi, apakah ukuran kehormatan harus selalu setara dengan besar kecilnya biaya? Nah, di sini banyak orang Bali tentunya mengalami tekanan yang sangat luar biasa ketika harus melaksanakan ngaben. Nah, tekanan ini bukan hanya datang dari dalam keluarga, tetapi juga dari lingkungan. Nah, yang pertama itu takut dibilang pelit, yang kedua takut dianggap tak punya rasa hormat, dan yang ketiga takut dijadikan bahan omongan banjar. Akhirnya ada yang nekat gali, utang ya, ratusan juta dan ada juga yang menunda pendidikan anak. Bahkan ada yang nggak bisa ngaben karena malu tidak mampu nyumbang saat ngaben kolektif. Nah, inilah kenyataan ketika nilai sosial lebih menekankan daripada kemampuan real ya teman-teman ya, menekan ya. Nah, di sini juga Bali juga hari ini sudah berubah. Nah, harga tanah naik drastis, biaya hidup melonjak dan anak-anak mulai dituntut untuk hidup di dua dunia, tradisi dan tekanan ekonomi. Tapi struktur budaya kita tetap menuntut bentuk upacara yang pantas menurut ukuran lama. Disinilah konflik dimulai. Nah, kita ingin menghormati leluhur, tapi juga ingin bertahan hidup di zaman yang makin mahal. Apakah harus selalu mewah untuk disebut hormat? Nah, di sini, di dalam buku Psikologi of Money, ada satu kutipan yang sangat-sangat penting ya, yaitu uang adalah alat untuk menciptakan pilihan, bukan tekanan. Nah, banyak orang pintar secara akademis, tetapi salah kelola uang karena satu hal, yaitu perilaku sosial. Nah, di sini juga kita terlalu sibuk ya membuktikan sesuatu ke orang lain. Kita terlalu takut dianggap tidak mampu sampai akhirnya terjebak dalam ilusi sosial. Padahal kekayaan sejati bukan soal upacara besar, tetapi kemampuan untuk tenang dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga ngaben tidak harus selalu mahal, teman-teman ya. Banyak banjar di Bali sekarang sudah mulai bikin ngaben massal, gotong royong, urunan, dan sederhana. Nah, tetap suci, tetap kusyuk ya, tetap sesuai sastra agama, yang berubah hanya bentuk luar, bukan makna dalamnya. Dan ini bukan berarti mengurangi kehormatan, justru memuliakan leluhur dengan cara yang tidak menyusahkan keturunannya. Nah, hormat bukan diukur dari jumlah babi yang dikorbankan atau sesajen yang banyak, tetapi dari niat tulus dan tanggung jawab pada generasi berikutnya. Nah, di sini juga yang pertama yang harus kalian centang, teman-teman ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mulai dari keluarga dulu. Buka diskusi soal kemampuan finansial saat perencanaan ngaben. Yang kedua, ajarkan anak-anak tentang menabung untuk upacara sejak dini. Yang ketiga, dorong Banjar dan desa adat mempunyai sistem gotong royong yang inklusif. Dan yang keempat, di sini yang paling penting ya, ubah cara pandang kita soal makna kehormatan. Kita bisa tetap menjalankan tradisi, tapi harus memaksakan diri. Dari sini juga dijelaskan ngaben adalah jalan pulang bagi roh leluhur.
Tapi jangan sampai demi mengantarkan satu jiwa ke surga, kita menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang hutang. Ngaben adalah jalan pulang, teman-teman ya, bagi roh dan leluhur. Tetapi jangan sampai demi mengantarkan satu jiwa ke surga, kita menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang hutang. Hormat pada leluhur itu penting, tapi tanggung jawab pada anak dan cucu kita juga sama pentingnya. Mari seimbangkan antara tradisi dan logika. Ngiring ngajegang adat Bali tanpa meninggalkan akal. Suksema, semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Ini hanya sekedar video pendek sebagai pengingat. Nah, ibaratnya waktu terus berjalan dan tentunya kalian harus pintar-pintar mengelola keuangan. Stop gengsi, stop terlalu menjaga kehormatan, dan pahami ibaratnya kebutuhan kita untuk masa depan. Oke, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih.